masih. Kenapa? Belum makan. Ya Allah, kasihan sekali belum makan. Apakah hari ini teman kalian ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mala. Asrofuddin, Kenapa itu? Kalian tahu nggak? Nafia, Reva, nggak tahu. Kenapa? Tahu Pak tanpa Ah, alasan. Kok jarang berangkat loh. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya anak-anak. Bisa berdiri semuanya. Setanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan ikut kembali. Kayak gimana loh? Oke, selanjutnya Bapak ingin bertanya pada kalian. Kalian tahu nggak sih pohon pisang? Tahu. Nah, pohon pisang itu cara berkembang biaknya dengan cara apa, anak-anak? Tunas. Terus ada lagi mungkin? Ada Apa yang ya? tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, jadi pohon pisang itu salah satunya cara berkembang biaknya dengan cara tunas. Dari jawaban kalian tersebut, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup anak-anak. Selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video yang disampaikan yang sudah Bapak siapkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Bentar ya anak-anak, mohon dimaklumi karena ini proyektornya lagi rusak anak-anak. Oke, ini silakan kalian. Kelihatan Pak. Oh, mohon maaf nih. Tanaman sama seperti makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda-beda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang berkembang biak secara alami dan ada juga tanaman yang berkembang biak secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan benih atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji antara lain pohon mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Sedangkan contoh tanaman
Nah, oke, dari tayangan video tadi, apakah anak-anak sudah paham mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Itu dengan cara apa saja? Belum. Paham. Belum paham semua? Belum. Oke, Bapak mungkin kalau belum paham semua, Bapak akan menambahi. Jadi tadi yang disebutkan anak karena kalian belum paham pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu dengan cara misalnya dengan cara bertunas, terus dengan cara mencangkok dan lain sebagainya. Selain itu ciri-ciri makhluk hidup diantaranya sebagai berikut. Oke, karena kalian mungkin belum paham dan nggak terlalu semangat, kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu ya anak-anak, biar pembelajaran pagi hari ini bisa semangat, ceria dan menyenangkan. Oke, kok pada duduk semua ini kenapa ini? Lemas Pak. Belum sarapan. Lemes terus. Apa kalian nggak kasih sangkuan sih dan sama bapak ibu ya? Orang tua macam apa itu? Oke, langsung aja ya anak. Kita tepuk semangat. Kalian tahu nggak tepuk Ya, semangat? contohin dulu Pak. Oke, bapak akan contohkan. Jadi tepuk semangat itu tepuk semangat. Ayo, kalian ikutin bapak ya. Ya. Tepuk semangat. Akan karena kalian masih belum paham mengenai tayangan video tersebut, Bapak akan memperjelas lagi dari tayangan PPT yang telah Bapak siapkan. Berikut Bapak akan tampilkan PPT mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu ciri-cirinya yaitu bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga membutuhkan makanan atau nutrisi, yang keempat apa anak-anak? Tumbuh dan berkembang. Oke, yang kelima apa anak-anak? Berkembang biak. Oke, yang keenam? Peka terhadap rangsangan. Oke. Nah, kemudian pertumbuhan dan perkembangan itu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertumbuh ukuran tinggi dan beratnya. Contohnya pertumbuhan kupu-kupu. Itu kalian tahu nggak pertumbuhan kupu-kupu itu dari apa sampai apa? Pompong. Ya terus? Bulat-bulat. Terus? Oke. Kupu-kupu sangat cantik sekali ya. Takut. Oh iya, ternyata anak-anak bapak cantik-cantik semua ya Allah, Masya Allah. Sedangkan perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju tahap kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan. Contohnya, pertumbuhan pada burung adalah setelah menetas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan bisa dibacakan Mbak Kaila. Maaf Pak, itu kurang cerah laptopnya Pak. Oh gitu, Iya, benar. Kecilin toh Pak, kecilin waktu toh Pak. Bentar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yang pertama itu ada makanan atau nutrisi, yang kedua lingkungan sekitar seperti suhu, cahaya, kelembapan udara. Nah, salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan diantaranya itu tadi ya anak-anak. Kemudian pernapasan pada makhluk hidup mungkin bisa dibacakan Mbak Ida, gimana? Pernafasan pada makhluk hidup, alat pernafasan pada tumbuhan adalah
stomata. Stomata tempat mengambil CO2 atau karbon dioksida dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis. Stomata juga mengeluarkan O2 atau oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Peka terhadap rangsangan makhluk hidup. Peka terhadap rangsang kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Oke, kalian sangat pintar sekali. Kemudian gerak pada makhluk hidup, yaitu tumbuhan pasti bergerak ya anak-anak. Kalian tahu nggak cara bergerak tumbuhan itu seperti apa? Kena angin. Oh ya, salah satunya itu. Kemudian kan bergerak di sini bukan perpindahan tempat karena tumbuhan bergerak secara pasif. Coba nanti kalian sekitar kalian pada akar tumbuhan itu kan lama-lama akan memanjang toh, yang dulunya itu kecil sekarang ketika udah besar kan akarnya semakin gede dan panjang toh. Ya itulah geraknya tumbuhan. Selain itu amati gerak tumbuhan pada ketika cahaya, pasti tumbuhan akan mengikuti arah cahaya. Dan masih banyak gerak tumbuhan yang lain seperti gerak taksis, nasti dan tropisme. Kemudian manusia berjalan menggunakan kaki, ikan bergerak dengan sirip, kemudian cicak merayap itu dengan di dinding. Ubur-ubur, cumi-cumi, gurita. Kemudian kalau gurita itu bergerak dengan apa? Ya, betul. Kemudian perkembangan pada hewan bisa dibacakan Murnia. Perkembangbiakan pada hewan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar, dan pada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sedangkan ovipar adalah hewan yang berkembang biak secara bertutur dan melahirkan. Embrionya berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tumbuhan hidupnya sampai telur menetas. Oke, sekian mungkin penjabaran dari PPT Bapak. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya anak-anak. Lomba Kenapa anak-anak? Kenapa Bapak ya? Telulah stop. Alhamdulillah. Oke, Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nanti Bapak akan membagikan sebuah LKPD, di mana LKPD itu nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah itu Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kemudian perwakilan dari kelompok untuk maju membacakan hasil jawaban kalian dari LKPD tersebut. Ini ya anak-anak. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Oke, Bapak akan berikan waktu kalian untuk mengerjakan 10 menit. Oke, karena waktu udah sesuai, sekarang kelompok 1 bisa maju ya untuk perwakilan membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan kelompok 1. Bisa dibacakan. Ciri-ciri makhluk hidup itu meliputi apa saja? Sebutkan. Jadi yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernapas, terus membutuhkan nutrisi atau makanan, dan bergerak. Itu aja Pak. Oke, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? ada Pak tambahan. Ya, silakan. Yang pertama berkembang biak atau reproduksi, yang kedua peka terhadap rangsangan, yang ketiga mengeluarkan zat-zat sisa atau ekskresi. Oke, jadi bisa kalian telah mengerjakan LKPD dengan benar. Selanjutnya
selanjutnya karena kita sudah mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pada pagi hari ini kita telah belajar apa saja anak-anak? Ya, salah satunya dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu ada apa saja? Ciri-ciri, Ya, terus proses pertumbuhannya, rawat tumbuhannya. ya benar. Selanjutnya Bapak akan menutup pembelajaran pada kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian pada pertemuan pagi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.